bagaimana kalau misalnya membatalkan puasa itu sesuatu yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Tapi kalau jenisnya makanan tapi tidak lewat tenggorokan, bagaimana Buya? Itu saja kalau misalnya makanan lewat infus, lewat ya. Nah, adapun memasukkan suatu, ini betul. Ini pertanyaan memang ada sesuai, biasanya medis. Bagaimana hukumnya? Ada macam suntik, infus, dan sebagainya. Nah, setelah diperhatikan oleh para ulama juga bahwa suntik dengan infus beda. Apa bentuknya sama-sama menusukkan. Dan kalau suntik itu murni obat kan? Suntik obat. Jadi suntik itu, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin kelihatan ya. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Saya nggak bisa digambarkan senangnya ketemu untuk kedua kalinya dengan Buya. Belum lama Buya memberikan manasik kepada kami yang mau berangkat umroh. Jadi ada pelajaran praktis yang selalu saya ingat dari Buya. Belum lama di akhir Januari. Nah, yang saya tanyakan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan puasa, Buya. Mungkin karena pengalaman beberapa hari yang lalu ada keluarga saya yang sedang sakit, Buya. Kebetulan beliau itu memang tidak pernah meninggalkan puasa yang 3 hari, yang pertengahan Ayyamul Baid. Tapi tiba-tiba beliaunya masuk ke rumah sakit. Mungkin niatnya sangat besar sekali, nggak mau batal gitu, tapi sama dokter dikasih suntikan, katanya itu untuk bukan untuk nutrisi tapi sejenis makanan katanya. Ini jadi gimana puasa saya? Jadi sekalian saya ingat bagaimana kalau misalnya membatalkan puasa itu sesuatu yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan. Tapi kalau jenisnya makanan tapi tidak lewat tenggorokan, bagaimana Buya? Itu saja kalau misalnya makanan lewat infus, lewat suntikan. Terima kasih Buya. Baik, Masya Allah, makasih. Jika ada orang sakit, kemudian menurut dokter tidak boleh berpuasa, dan menurut dokter jika berpuasa membahayakan, maka kalau memaksakan puasa justru malah tambah dosa, bukan dapat pahala. Siapapun. Ingat ini, begitu indahnya. Jadi kalau memang menurut dokter membahayakan, Anda tidak boleh memaksakan diri untuk berpuasa. Sebab kalau berpuasa berarti kita telah wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, menghantarkan kita pada kehancuran, dan itu tidak diperkenankan. Cuman kalau dokter mengatakan nggak apa-apa, cuman ya jangankan kok puasa sunnah, ini puasa fardu, wahai ibu yang solehah. Puasa fardu sekalipun, itu kalau ada orang sakit, nanti termasuk 9 orang yang boleh berbuka puasa adalah sakit diantaranya. Bukan sakit di sini harus jelas dong, jangan tiba-tiba ada seorang anak gadis, saya nggak puasa Buya, kenapa? Saya sakit. Sakit apa solehah? Sakit jerawat, ngaco namanya. Bukan itu. Jadi ada sakit yang memberatkan dia untuk puasa, yang menjadikan puasa baginya berat, dan itu ada tiga tingkatan. Ada orang yang sakit puasa berat, memberatkan bagi dia, dia sudah boleh. Kalau ternyata dengan berpuasa memperlambat kesembuhannya, maka hendaknya dia tidak berpuasa agar cepat sembuh, bisa beraktivitas yang maksimal. Yang ketiga, jika puasa betul-betul membahayakan bagi dia, puasa wajib pun menjadi haram. Seperti itu. Jadi mungkin ibu yang saudara tersebut seorang yang sangat solehah, dan sehingga kalau dokter pun juga membiarkan, mungkin penyakitnya tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sampai harus dibantu dengan makanan, nah ini kan menjadi beda, berarti berbahaya. Seandainya bisa dibisikkan, lebih baik tidak usah berpuasa. Ketahuilah bahwa jika ada orang punya kebiasaan baik dari sholat malam, puasa, kemudian kok sakit, maka biarpun tidak puasa, pahalanya utuh. Itu disebut oleh Nabi. Jadi Anda tidak usah memaksakan, makanya penting kebiasaannya. Sampaikan pada beliau, tidak usah puasa, tapi pahalanya utuh, biar cepat sembuh. Nah, adapun memasukkan suatu, ini betul, ini pertanyaan memang ada sesuai, biasanya medis.
Bagaimana hukumnya? Ada macam suntik, infus, dan sebagainya. Nah, setelah diperhatikan oleh para ulama juga bahwa suntik dengan infus beda. Apa bentuknya sama-sama menusukkan. Cuman kalau suntik itu murni obat kan? Suntik obat. Jadi suntik itu, Ibu, tidak membatalkan puasa. Ibu boleh minta suntik sehari 1000 suntik. Bapak juga. Karena tidak di lubang, asalkan suntiknya tidak di lubang yang 5, betul ya? Tidak di lubang yang 5, ada suntik. Cuman infus itu pun akhirnya dibagi 2. Infus untuk obat, bagian ulama membedakan. Infus untuk obat, maka itu dianggap kayak suntik dan itu tidak membatalkannya. Tapi kalau infus untuk menggantikan makanan, disitulah baru dikatakan membatalkan puasa. Dibedakan. Jadi yang disebut tadi, Bu, itu termasuk jenis infus yang membatalkan puasa. Jadi biasanya begitulah. Niat baiknya ibu ya teman saudara tersebut sudah luar biasa. Tinggal diberi bekal ilmu. Ilmu itu penting. Sehingga orang dengan ilmu itu ibadah jadi enak. Sebab kita menemukan ada orang dari mana? Dari Jawa Timur, dari mana itu? Subhanallah, ibu-ibu. Saking solehahnya, rajin sholat. Diajak sholat qashar di perjalanan sama sholat jamak, ribut sama yang rombongannya. Pom bensin banyak, kenapa harus pakai jamak dan qashar? Masya Allah. Beliau tidak tahu padahal mengqashar sholat di perjalanan jauh itu lebih gede pahalanya. Cuman karena beliau jarang ngaji, akhirnya begitu kasusnya. Jadi, sampaikan salam kepada beliau yang sakit, insya Allah cepat sembuh. Maka tidak usah puasa bed lagi. Ya, biar berpuasa tetap disuntik, suntiknya impus makanan, pengganti makanan. Ya kan? Suatu ketika ada pertanyaan yang mirip-mirip. Buya, ada suatu ketika saya punya penyakit jantung. Jadi saya harus minum obat setiap 3 jam. Dalam keadaan sakit, apakah batal saya minum obat untuk jantung saya? Gimana siapnya, Bu? Hah? Oh ya, batal minum obat, tidak batal, gimana sih, Bu? Terus gimana? Ya nggak usah puasa, memang nggak wajib, orang sakit. Kan begitu ya? Masa minum obat nggak batal? Bingung dia, minum obat. Baik, itu saja. Insya Allah Ibu sampaikan salam pada yang sakit, insya Allah sembuh, dan mintakan doa. Sebab orang yang sakit doanya dikabul. Sampaikan salam pada beliau, nggak usah puasa, nggak usah maksain. Dan Anda pun juga demikian. Yang sakit jangan maksakan. Ada suatu ketika ada orang di perjalanan dalam bepergian. Bepergian, safar itu termasuk boleh berbuka. Kalau orang bepergian jauh, boleh berbuka puasa di luar Ramadan. Ada memaksakan diri sampai pingsan-pingsan. Kan repoti pingsan-pingsan. Pingsan, repoti. Langsung Nabi menyebut, laisa min, ini termasuk bahasanya bahasa himyariyah. Kalau orang ngerti bahasa Arab tuh, ada logat bahasa, logatnya orang ahli himyar itu, alif lam itu jadi alif mim. Al menjadi am. Laisa minil birri jadi laisa minim birim somu fik safari. Jadi, laisa minal birri as-shaumu fis safari. Yang lupa ya, laisa minim birim shaumu fim safari. Tidak menjadi sebuah kebaikan kalau orang berpuasa di perjalanan tapi ngerepoti begitu. Pingsan. Jangan puasa, ini Quran dari Allah. Jadi mengerti rukhsah itu adalah penting, kemurahan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Baik, seperti itu. Terima kasih.